Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 3 Set Info kami. Di video ini saya tunjukkan hal pertama yang perlu dilakukan usai pengaturan awal di Poco M7 Anda. Pertama yang akan kita lakukan adalah hubungkan ke Wi-Fi. Jadi mari buka pengaturan dan kita pergi ke menu Wi-Fi. Izinkan saya turunkan kecerahan layarnya sebentar. Pilih jaringan yang ingin dihubungkan, masukkan kata sandi, dan saya akan kembali setelah selesai memasukkan kata sandi saya. Sekarang kita klik sambungkan, dan seperti yang kalian lihat, kita sudah terhubung ke jaringan. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah menambahkan akun Google. Jadi mari kita buka Play Store, dan di Play Store ini kita harus masuk terlebih dahulu. Setelah kita klik masuk, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Ke halaman di mana kita memasukkan email dan kemudian kata sandi. Jadi di sini mari kita masukkan emailnya. Dan jika kalian punya email yang berakhiran gmail.com, kalian bisa langsung mengetikkan huruf-huruf pertama sebelum tanda @ dan itu tetap akan masuk. Ini sedikit fakta menarik. Setelah itu, kita akan memasukkan kata sandi. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan kata sandi saya. Setelah memasuki kata sandi, muncul layar ini. Kamu bisa mengaturnya untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak. Pilihan di sini mungkin berbeda, saya pilih yang pertama. Jika kamu menggunakan yang kedua, langkah-langkahnya mungkin sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak. Pertama-tama kita akan menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang diberikan Google kepada kita, lalu sistem akan mengambil informasi akun. Dan inilah bagian di mana Google Play kadang-kadang suka tiba-tiba crash. Jadi itu hal yang normal, ini memang masalah dari Google Play-nya. Dan di sini kita hanya menunggu layanan Google untuk dimuat. Kita akan memastikan bahwa kita mengaktifkan pencadangan data perangkat. Jadi kapanpun kita memulihkan data dari ponsel, misalnya jika kita kehilangan perangkat ini atau mendapatkan yang baru, maka data kita sudah ada di drive. Sekarang mari kita klik di sini dan kita sudah masuk ke Play Store. Sekarang mari kita tunggu sejenak sampai seluruh prosesnya termuat, lalu kita bisa segera lanjut. Jadi sekarang kita tinggal klik avatar kita dan di sini kita akan memperbarui aplikasi. Jadi kita akan masuk ke aplikasi dan game saya. Sekarang pergi ke pembaruan yang tersedia dan di sini ada 40 pembaruan. Saya punya 90, tergantung berapa banyak yang kamu punya di sini. Kita akan klik perbarui semua dan sekarang semuanya sedang diperbarui. Jadi sambil menunggu, kita akan mengatur kunci layar. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan ini. Dan di sini kita ingin gulir ke bawah ke sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Kita akan mulai dengan kunci layar yang sederhana. Kalian bisa memasukkan pola, PIN, atau kata sandi. Saya selalu menggunakan PIN, tapi seperti yang kalian lihat, kalian selalu mendapat notifikasi yang harus diingat. Karena kalau kalian lupa kata sandi, maka kalian harus menghapus semuanya agar bisa menggunakan ponsel lagi. Jadi di sini kalian bisa memasukkan kata sandi. Saya akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama dengan saya. Ini adalah kata sandi yang sangat tidak aman. Kalian perlu menggunakan kata sandi yang kuat. Seperti yang kalian lihat, kita bisa langsung konfirmasi, tapi kode sandi ini sangat tidak aman. Di sini kita akan diminta untuk menambahkan sidik jari, kita klik tambah, dan di sini kita perlu menempatkan sidik jari. Jadi kita perlu mengangkatnya perlahan, dan setelah kita merasakan adanya getaran, kita harus mengangkat. Maaf, sekarang lepaskan jari Anda sejenak dari sensor, seperti yang kalian lihat, kita sedang menyentuhnya. Kita perlu menggeser sedikit, jadi saya akan melakukannya dengan cukup cepat. Nah sekarang silakan angkat, lalu coba tempelkan kembali sekali lagi. Jadi ini cukup sulit untuk mendapatkan bagian pinggirnya, kita harus benar-benar mendapatkan bagian pinggir itu. Dan sekarang tinggal pindai saja. Seperti yang kalian lihat, kita sudah selesai. Dan sekarang kita bisa klik selesai di sini. Sekarang kita tinggalkan fitur buka kunci sidik jari dan beralih ke buka kunci wajah. Sekarang di sini kita akan mengatur wajah kita. Pertama, kita masukkan PIN yang sudah kita buat. Mari kita klik berikutnya. Dan klik mulai.
Proses ini memakan waktu 5 detik, jadi saya akan kembali setelah saya selesai mengaturnya. Tapi pada dasarnya yang perlu kalian lakukan hanyalah memposisikan wajah kalian di dalam bingkai. Jadi sekarang wajah sudah berhasil ditambahkan, dan kita bisa menggunakannya untuk membuka kunci ponsel kita. Kita juga bisa menggunakannya untuk, seperti yang kalian lihat, menampilkan detail notifikasi setelah verifikasi data wajah, atau mengizinkan buka kunci wajah saat layar menyala. Di sini kita juga bisa mengatur buka kunci dengan Bluetooth, tapi fitur ini hanya untuk perangkat Xiaomi. Karena saya tidak punya alatnya, ini akan sulit dilakukan. Sekarang kita akan lanjut mengatur Google Wallet agar bisa membayar pakai ponsel kita. Ini adalah dunia baru tahun 2026. Kita ingin mulai membayar dengan ponsel kita. Di sini kita bisa menggunakan biometrik untuk memverifikasi pembelian. Kita akan meletakkan jari kita di sini dan sekarang sudah dikonfirmasi. Di sini biasanya kita bisa pergi ke pencarian dan memastikan bahwa Google Wallet sudah terpasang. Jika belum, maka kita akan menginstalnya. Mari kita ketik Google Pay dan buka Google Wallet. Sekarang aplikasinya belum terpasang, jadi kita akan menginstalnya. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang statusnya masih menunggu. Jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Sekarang akhirnya sudah terpasang. Mari kita klik buka dan aplikasi akan otomatis memilih akun yang akan digunakan. Jadi ini adalah akun yang sudah kita tambahkan ke Play Store. Seperti yang kalian lihat, sekarang kita udah berada di Google Wallet, jadi kita perlu klik lihat wallet di bagian bawah sini. Sekarang fitur yang kalian lihat tertulis bahwa saya tidak akan memilih koneksi jaringan, padahal sebenarnya saya punya. Tunggu ya, saya akan kembali sebentar lagi setelah menghubungkan ulang Wi-Fi-nya. Sekarang kita sudah di wallet, kita tinggal klik izinkan di sini untuk notifikasi. Dan di sini kita punya semuanya, mulai dari program royalty, club, cashback, payback, dan lain-lain. Jadi sekarang yang ingin kita lakukan di sini adalah kita akan klik icon plus. Kita akan menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu loyalitas, kartu hadiah, atau yang lainnya. Seperti tiket acara, keanggotaan gym, atau kartu asuransi. Jadi di sini kalian bisa memindai kode QR atau barcode, dan kalian juga bisa menambahkannya ke wallet. Kita akan menambahkan kartu pembayaran karena itulah yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan pembayaran. Dan kita bisa klik pada kartu yang sudah kita miliki di wallet. Sebelumnya, kita bisa klik pada kartu kredit atau debit yang baru. Tapi ingat, kalian harus mengingat semua 16 digit nomor kartu, tanggal kedaluarsa, dan 3 digit kode keamanan gratis. Jadi misalnya 355. Sekarang di bagian ini kalian bisa memasukkan detailnya secara manual atau memindai kartunya. Saya tidak memiliki kartu secara fisik saat ini, jadi saya tidak bisa menambahkannya. Tetapi sebenarnya di sini yang perlu kalian lakukan hanyalah saja. Misalnya, memasukkan nomor kartu kalian. Tentu saja, itu akan dianggap sebagai nomor kartu yang tidak valid, tapi di sini kita akan menambahkan tanggal kedaluarsa dan kode keamanan seperti ini. Setelah itu, kita klik simpan dan lanjutkan. Dan kemudian kartu kita otomatis akan muncul di bagian paling atas. Di sini di dompet, saya punya opsi untuk mengatur kartu Mastercard saya. Jadi di sini kalian akan melihatnya. Sekarang kalian sudah bisa membayar dengan Google Wallet. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah merawat baterai kalian. Jadi masuk ke pengaturan, lalu ke baterai, dan di sini di menu baterai, lanjutkan. Dan mari kita cek mode yang sedang aktif sekarang. Kita akan menggunakan mode seimbang untuk sebagian besar waktu, penghemat baterai untuk menghemat baterai kita, dan ultra battery saver. Jika persentase baterai kita benar-benar rendah di sini, dan kita tidak punya charger di dekat kita untuk misalnya 10 jam ke depan. Jadi inilah ultra battery saver kita, ini adalah penyelamat kita saat cek baterai. Seperti yang kalian lihat, kalian bisa membuat baterai kalian bertahan lebih lama. Jadi, seperti lock perangkat, setelah 15 detik tidak ada aktivitas, jangan nyalakan layar untuk notifikasi, matikan umpan balik haptik, lalu misalnya bersihkan memori 10 menit setelah perangkat terkunci dan aktifkan mode gelap. Sekarang kita bisa menambah 27 menit. Kita mengoptimalkan baterai kita sedikit. Dan di opsi pengisian daya, kalian bisa memilih pengisian kabel standar atau mempercepat, tapi ini adalah pengisian cepat. Disinilah ponsel kalian bisa menjadi panas saat pengisian, jadi semuanya terserah kalian. Saya lebih suka versi yang dipercepat karena saya ingin baterai saya terisi lebih cepat meskipun saya tahu itu sedikit mengurangi umur baterai karena membuatnya panas. Selanjutnya, di sini kita punya perlindungan baterai. Seperti yang kalian lihat, kita perlu mengisi penuh dan mengosongkan baterai ponsel ini 3-5 kali untuk meningkatkan akurasi baterai. Statistik kesehatan, jadi kesehatan baterai kita di sini 100%.
Ini adalah seberapa banyak baterai yang sebenarnya kita miliki. Jadi jika misalnya hanya 80%, maka kita perlu mengisi daya ponsel kita sedikit lagi karena nantinya akan, bahkan jika ponsel kita menunjukkan 100, tapi kesehatan baterai hanya 80, maka sebenarnya kita hanya punya 80 dan seperti itulah tampilannya di sini. Pada perlindungan pengisian daya kita harus memastikan memilih pengisian cerdas atau perlindungan baterai. Pengisian cerdas pada dasarnya mempelajari kebiasaan kita, bagaimana kita mengisi daya perangkat dan kapan kita mencabutnya. Dan fitur ini hanya akan mengisi hingga 80 atau 100% dalam situasi tertentu, di mana sistem tahu bahwa baterai akan terisi penuh sebelum kita mencabut charger. Selanjutnya, ada beberapa fitur tambahan seperti yang bisa kalian lihat, misalnya kapan membersihkan cache, mode daya tahan dingin, dan tentu saja penjadwalan hidup mati otomatis. Ini adalah opsi yang sangat bagus. Kamu bisa mematikan ponselmu setiap hari pada pukul 11.30 malam, dan ponsel akan menyala kembali misalnya pada pukul 5 pagi. Itu berarti kamu mendapatkan waktu 5,5 jam di mana ponselmu dalam keadaan mati dan baterai pun lebih hemat. Jadi begitulah cara kalian bisa melakukannya. Dan di sini kalian bisa melihat penggunaannya. Jadi ini adalah rasio penggunaan baterai yang telah kita pakai. Inilah seberapa banyak yang digunakan oleh Google Play Store, dompet, dan peluncur aplikasi. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah sedikit rincian seperti penggunaan di latar depan dan latar belakang. Dan di sini kita sebenarnya bisa membatasi aplikasi tersebut. Dan sekarang aplikasi itu tidak berjalan di latar belakang. Aplikasi itu tidak akan berada di urutan teratas daftar seperti seharusnya. Coba ini adalah untuk baterai. Terakhirnya yang ingin kalian lakukan adalah memeriksa ulang perangkat lunak kita. Ini bagian terakhir. Di sinilah kita memeriksa pembaruan perangkat lunak untuk melihat apakah ponsel baru kita sudah menggunakan versi terbaru. Jadi kita klik Hyperos di bagian tentang ponsel. Nah, sekarang sedang diperiksa. Saya tidak memiliki pembaruan yang tersedia, tetapi jika Anda memilikinya, saya sarankan Anda untuk melakukannya. Sangat penting untuk selalu menggunakan versi terbaru. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.